Lonjakan suara paslon 02 jelang hari H pemilihan raya. Dalam politik pencoblosan dikenal dengan adanya faktor X. Faktor ke-10 ini adalah public choice yang berlaku umum dimanapun di seluruh dunia atas pertukaran antara suara rakyat dan program capres. James Buchanan lah yang kemudian memperkenalkan metode ilmiahnya melalui The Theory of Political Decision Making dan di Public Economic. Dalam demokrasi di Amerika yang ditiru plek oleh Indonesia, metode public choice ala Profesor Buchanan itu dapat dibuktikan. Apa akan kita buktikan? Kita melihat siapa dari para kandidat yang mempunyai program mudah diterima otak anak kelas 6 SD, maka pasti programnya menjadi public choice dan menjadi pemenang Pilpres. Kita coba melihat kandidat dengan program, misalnya makan siang gratis bagi murid-murid sekolah mempunyai nilai pertukaran exchange suara rakyat yang tinggi dalam pemilu nanti, karena mudah dipahami dan menyentuh basic needs masyarakat. Anda tidak percaya? Tentu pendukung capres yang tidak punya program ini akan protes atau tidak terima. Kita lanjutkan dulu teorinya, dengan mudah dicerna dan diterima akan terjadi keteleksi di Pilpres nanti. Apa itu keteleksi? Keteleksi model adalah ilmu pertukaran. Para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat sebagai sebuah model nyata dari teori public choice-nya James Buchanan. Buchanan mengulas teori pilihan publik dari dua aspek, yaitu: 1. Pendekatan keteleksi yaitu ekonomi sebagai ilmu pertukaran. Para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat atau dikenal sebagai supply. Pembeli kebijakan publik ini adalah masyarakat pemilih yang akan memilih kebijakan yang benar-benar dapat mewakili kebutuhan mereka atau demand. 2. Homo economicus. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena dihadapkan pada kelangkaan sumber daya. Maksimal utilitas berlaku terhadap self-choice pilihan individu. Misalnya dalam politik, politisi sebagai pelaku memaksimalkan utilitas agar dipilih kembali melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan bagi wilayah pemilihnya. Sementara para pemilih mengontrol suara untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkan. Dua aspek tersebut kita menganalisa siapa paslon capres yang memenuhi teori dari Buchanan tadi. Program-program capres harus mudah dicerna anak kelas 6 SD sehingga terkonversi pada suara rakyat. Kita coba review program paslon 01 yang dikatakan Cak Imin yang akan membangun 40 kota megapolitan seperti Jakarta dalam 5 tahun dengan APBD tahunannya 80 triliun. Apakah ini mudah diterima dengan pikiran anak kelas 6 SD? Sekarang kita bedakan dengan program makan gratis bergizi bagi murid-murid sekolah. Apakah program ini bisa diterima dalam pikiran anak kelas 6 SD? Kita semua tahu usulan paslon 2 itu meniru atau membenchmark programnya pemerintah federal Jepang, tetapi memang terbukti sudah direalisasi dan mudah tinggal menggeser APBN saja. Kemudian bagaimana dengan public choice yang berdampak negatif? Ada. Misalnya, dengan mundurnya Ahok dari Komisaris Utama BUMN besar dan berkampanye negatif menyerang Pak Jokowi dan Gibran dengan kalimat, tidak bisa bekerja, hal ini berbahaya bagi 03. Membuli dimanapun akan yang dapat simpati yang dibuli, itu hukum alam. Maka membuli akan berdampak negatif kepada paslon 03 dengan serangan modal Ahok di saat akhir-akhir masa kampanye. Diperkirakan 5-6% suara pemilih Muslim swing voter yang tadinya akan memilih PDIP dan Ganjar Mahfud akan lari ke paslon 01 bahkan ke 02 karena justru simpati ke Pak Jokowi yang pernah menolong penistaan agama itu jadi komut BUMN Pertamina. Kehadiran Ahok kalau menyerang dengan mulut besar akan menurunkan suara PDIP secara signifikan. Tentu, buktinya nanti setelah pemilu baru akan terlihat nyata hasilnya. Apakah teori pilihan publik nyata dan bisa dirasakan? Yang programnya diawang-awang atau palsu false program akan ditinggalkan orang, tidak dipilih. Itulah keteleksi model dari teori pilihan publiknya James Buchanan. Di sini 02 mendapatkan dua hal positif, mengapa suaranya naik di saat akhir kampanye, dari program yang mudah dicerna anak kelas 6 SD dan dari pilihan publik, simpati dari bulian 03. Oke, sahabat cuap-cuap semuanya. Mari kita lihat pembuktiannya saat Pilpres dan Pemilu nanti suara 03 akan paling bawah. Oh iya,
Sekedar info ya, Pak Buchanan itu akhirnya dihadiahi Nobel Prize tahun 1986 sebagai bukti pembenaran teorinya tersebut.